Assalamualaikum semuanya. Buat kalian yang lagi bingung, apa aja sih sebenarnya yang harus dibawa ke Gontor Putri? Nah, di sini aku akan kasih tahu kalian barang-barang apa saja yang boleh dibawa ke Gontor Putri. Yang pertama adalah baju gamis atau atasan. Untuk baju gamis atau atasan ini jumlahnya tidak boleh lebih dari 6 setel ya. Jadi kalian misalnya mau bawa 4 gamis dan 2 atasan itu boleh. Yang penting tidak lebih dari 6 setel. Kemudian yang kedua, tidak boleh yang berkaret atau bertali pinggang. Yang ketiga, tidak boleh ketat dan membentuk tubuh. Yang keempat, tidak boleh bergambar karakter. 5. Tidak boleh yang berlogo partai. 6. Tidak berbahan jatuh. 7. Tidak berbahan kaos, jersey, jeans maupun semi jeans. Dan yang kedelapan, tidak boleh tipis atau nerawang. Selanjutnya, panjang baju atasan minimal 4 jari di atas lutut. Tidak lebar bawah, tidak boleh yang mayung, dan bukan model luar dalam atau kardigan dan outer. Kemudian yang kedua, kaos. Kaos ini biasanya dipakai untuk olahraga atau untuk piket, bersih-bersih, dan untuk tidur. Ketentuan untuk kaos, tidak lebih dari 4 kaos, tidak berkaret di bagian pinggang, tidak ketat dan membentuk tubuh, tidak berlogo partai dan bergambar karakter, tidak tipis atau nerawang, tidak berbahan jatuh, panjang minimal 4 jari di atas lutut, dan bukan model yang lebar bawah. Yang ketiga adalah rok. Rok yang boleh dibawa ke Gontor adalah yang tidak berbahan jatuh, bukan rok jeans atau semi jeans, bukan rok yang berbahan kaos dan yang berbahan plisket. Yang kedua, tidak tipis atau nerawang. Yang ketiga, bukan rok yang model payung atau model canda yang melebar ke bawah itu ya. Kemudian yang keempat, lebar bagian bawah rok itu harus yang berdiameter antara 70 sampai 75 cm. Kemudian rok yang boleh dibawa harus yang model span A. Boleh full karet di pinggang maupun yang tanpa karet. Yang selanjutnya adalah rok dalam atau underrok ya. Yang boleh dibawa adalah bukan yang model celana, modelnya rok panjang, warnanya bebas dan harus ditambah dengan legging panjang. Kemudian kerudung segi empat. Untuk kerudung segi empat ini ada 2 macam. Yang pertama putih, polos, neci, itu untuk sekolah. Dan yang kedua putih, polos, renda atau bordir yang untuk jilbab harian. Dan ukurannya itu harus 150 x 150 cm. Kalau mau aman, saya sarankan sebaiknya beli di pondok aja. Selanjutnya adalah ketentuan untuk celana training. Harus berkaret di bagian pergelangan kaki. Bukan bahan parasit, bukan model jogger, warnanya boleh bebas asalkan tidak mencolok. Kemudian ketentuan untuk jaket adalah tidak berkaret di pinggang dan berkaret bawah, tidak ketat dan membentuk tubuh, tidak tipis dan nerawang,
tidak bergambar karakter dan berlogo partai, bukan yang berbahan jeans atau semi jeans, panjang minimal 4 jari di atas lutut, dan tidak bertutup kepala. Jadi yang model hoodie itu nggak boleh ya, jaketnya yang jaket polos yang biasa, bukan jaket yang keren. Selanjutnya, ketentuan untuk baju tidur yaitu bukan daster, warna dan motif bebas asal tidak mencolok. Kemudian harus celana panjang. Untuk bajunya boleh lengan pendek, boleh juga lengan panjang. Untuk pakaian seragam sebaiknya beli di pondok. Bisa juga ada di toko di sekitar pondok itu juga menjual, atau bisa juga di minimarket di Gontor Putri 1, di Gontor Putri 1 itu juga jual seragam. Untuk seragam itu ada 4. Yang pertama pramuka. Pramuka sendiri ini ada yang rok dan ada yang celana, dan ini dua-duanya harus punya. Kemudian jubah hijau, kemudian seragam putih biru, dan seragam olahraga. Dan satu lagi yang wajib punya adalah rok hitam. Nah, rok hitam ini biasanya dipakai untuk kegiatan muhadharah atau pidato. Kemudian yang selanjutnya adalah sepatu. Untuk sepatu itu ada 2 macam. Yang dipakai sekolah itu adalah sepatu pantofel dengan ketentuan harus berwarna hitam polos. Haknya standar 3 cm, 3-5 cm, tapi yang aman lebih baik ambil yang 3 cm saja. Kemudian bagian bawah sepatu antara bagian depan dan hak itu tidak menyatu. Boleh yang model seperti di contoh gambar ini, boleh juga yang model ada talinya di punggung kaki itu boleh. Kemudian yang kedua adalah sepatu olahraga. Dipakai untuk olahraga hari Jumat biasanya ya. Itu sebenarnya warnanya bebas asalkan tidak mencolok. Tapi kalau mau lebih aman sebaiknya pilih warna hitam atau hitam putih saja. Selanjutnya untuk kaos kaki. Kaos kaki harus yang ukurannya panjang selutut. Warnanya hitam dan putih atau coklat. Berwarna putih atau coklat polos untuk sekolah, berwarna hitam untuk pramuka, dan harus polos satu warna. Tidak boleh setengah putih, setengah hitam, atau sebaliknya. Ketentuan untuk mukena, warna dasarnya harus putih, bukan yang berbahan parasit atau bahan jatuh. Tidak ada kerutan di bagian leher meskipun itu dari tali. Bawahan mukena boleh berwarna, boleh motif atau sarung. Boleh renda atau motif tempel berwarna di bagian bawah mukena. Dan sebaiknya yang berbahan katun. Ketentuan untuk sajadah, ukurannya harus standar, kira-kira ukuran 100 x 49 cm. Warnanya bebas dan tidak tipis, tidak mudah tertiup angin. Kemudian untuk Al-Quran, ini membawa 2 jenis Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran tanpa terjemah, ukuran standar. Bukan Al-Quran yang bertanda tajwid dan bukan Al-Quran yang perkata. Kemudian yang kedua juga harus membawa Al-Quran terjemah ukuran standar atau ukuran kecil. Kemudian ketentuan untuk aksesoris. Anting-anting tidak ada ketentuan khusus, hanya saja tidak boleh yang terlalu panjang. Untuk jam tangan, diameternya ini sekitar 2,5 cm, maksimal 3 cm.
dan modelnya harus yang analog, tidak boleh yang digital ya. Tali jam tangan tidak boleh yang terlalu lebar, dan untuk warna bebas, yang penting tidak mencolok. Ketentuan untuk kacamata. Kacamata tidak boleh terlalu lebar, maksimal ukurannya 2,5 sampai 3 cm atau 2 jari. Boleh full frame atau setengah, bukan yang model boboho atau yang bulat besar. Warna frame boleh hitam, coklat tua, navy, atau abu-abu tua. Ketentuan untuk rambut, paling pendek 4 jari di bawah telinga. Potongan tidak bermodel segi atau harus lurus. Potongan tidak menyerupai laki-laki dan tidak dicat atau diwarnai. Kemudian untuk dalaman kerudung, ini membawa 2 macam. Yang pertama model topi dan yang kedua model ciput biasa. Untuk dalaman topi, biasanya anak-anak itu suka yang pakai warna hitam. Ketentuan untuk alat makan, membawa piring melamin, membawa gelas yang bukan gelas kaca, dan sendok. Dan ini wajib punya sendiri-sendiri, jadi tidak boleh saling meminjam. Catatan penting, seluruh barang pribadi wajib diberi nama, baik menggunakan spidol permanen maupun dibordir atau dijahit. Nah, itu tadi adalah barang-barang yang wajib kalian persiapkan sebelum masuk ke Gontor Putri. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.